Terima kasih Anda masih bersama dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Hujan deras mengakibatkan banjir dan merendam rumah dan jalan di Kota Palu. Seekor biawak masuk ruangan guru dan gegerkan sekolah. Polda Sulawesi Tengah melakukan latihan praoperasi dalam rangka pengamanan Pilkada 2024. Puluhan personil Polda Sulawesi Tengah menggelar latihan praoperasi Mantap Praja Tinombala 2024. Latihan taktikal digital game sistem pengamanan kota untuk pengamanan Pilkada 2024. Latihan sebagai tahapan manajerial pengamanan operasi kepolisian yang akan digelar dengan sandi operasi Mantap Praja Tinombala 2024. Latihan tersebut bertujuan melatih respon satuan tugas dalam menghadapi segala situasi dan ancaman yang bisa terjadi selama tahapan Pilkada 2024 nanti. Dalam latihan tersebut, semua unsur yang terlibat langsung dalam pengamanan Pilkada diberikan pembekalan strategi menghadapi ancaman dan gangguan. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Humas Polda Sulawesi Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Sugeng Lestari, mengatakan latihan tersebut adalah bentuk komitmen Polda Sulteng dan Polres jajaran untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama masa tahapan hingga proses Pilkada serentak 2024 berlangsung. Berbagai kasus dimunculkan dalam setiap tahapan Pilkada dalam pelaksanaan tactical digital game, di mana Kaopda dan para Kasatgas diharapkan dapat bersinergi dalam melakukan manajemen penanganan terhadap kasus yang terjadi selama tahapan Pilkada. Tactical digital game. Kegiatan ini diharapkan seluruh Satgas Operasi Mantap Praja memahami cara bertindak dalam menghadapi permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam setiap tahapan Pilkada 2024. Peserta latihan diminta serius mengikuti materi latihan. Berbagai contoh kasus akan diujikan, serta selalu peka dan tidak underestimate menghadapi berbagai tantangan demi mewujudkan Pilkada 2024 yang aman, adil, dan damai, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, pasukan pengibar bendera pusaka alias Paskibraka Kota Palu terus memantapkan persiapan. Ada sebanyak 54 Paskibraka gencar latihan setiap harinya. Mereka merupakan pasukan terpilih dari total lebih 400 siswa yang mencalonkan sebagai Paskibraka. 26 merupakan Paskibraka Putra dan 28 lainnya Paskibraka Putri. Latihan sudah dilakukan sejak akhir Juni lalu dan terus berlanjut hingga upacara peringatan HUT RI di halaman kantor Wali Kota Palu 17 Agustus 2024 mendatang. Beberapa bagian latihan menjadi fokus perhatian dalam memantapkan persiapan. Mental dan fisik menjadi yang paling utama. Mereka juga terus mengasah kemampuan pasukan tentang peraturan baris berbaris hingga formasi pengibaran bendera. Kalau yang diajarkan pertama itu ya otomatis ya kita mental fisik itu yang paling utama untuk seorang paskibraka. Kedua PBB-nya mereka, peraturan baris berbarisnya. Itu sih. Ini berarti 3 formasi ya? Ada 3 formasi, ada 17, 8, sama 45. Tapi kalau untuk Paskibraka itu dia formasinya pasukan 17 sama pasukan 8. Kalau yang 45-nya itu dari TNI Polri. Persiapan untuk saat ini kita sudah ya tinggal pemantapan.
Mantapan sudah semuanya sudah dilatihkan semua, mulai dari persiapan dari daerah persiapan, pelaksanaan pengibaran penurunannya dan kembali ulang itu sudah ya ada 90%. Para peserta paskibraka tersebut latihan gabungan bersama TNI Polri. Sebanyak 3 formasi disiapkan, yakni formasi pasukan 17, 8, dan 45. Pasukan 45 sendiri terdiri dari pasukan TNI Polri. Paskibraka Kota Palu rekrutan dari pelajar kelas 1 hingga 2 SMA. Mereka dilatih oleh 19 pelatih serta asisten pelatih. Mereka latihan sore hari setiap Senin hingga Jumat. Khusus hari Sabtu dan Minggu, latihan dilakukan pada pagi hari. Lokasi latihan di halaman kantor Wali Kota Palu serta lapangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Warung kopi menjadi salah satu usaha yang kini tumbuh subur di Kota Palu. Hampir di setiap lokasi pusat keramaian kota terdapat warung kopi dan ramai pengunjungnya. Tidak hanya kalangan orang tua, dewasa, tapi juga anak muda. Peluang ini mendorong puluhan anak muda tertarik mengikuti pelatihan calon barista alias penyaji kopi. Sebanyak 25 peserta menjalani pelatihan selama lebih 2 bulan di salah satu lembaga kursus dan pelatihan di Jalan Gelatih, Palu. Selama pelatihan, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan meracik dan menyajikan kopi. Pemilik lembaga kursus dan pelatihan Javas Loka, Amrin Lamatolo, menyebut puluhan peserta yang menjalani pelatihan ini merupakan anak muda yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Mereka berasal dari sejumlah kelurahan di Kota Palu. Selama ini, Javas Loka memang fokus melatih calon barista, baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan pelatihan barista ini, rekrutmen kami itu kepada mereka anak-anak muda yang putus sekolah berasal dari Kota Palu. Semuanya berasal dari Kota Palu dan lama belajarnya itu selama 250 jam pelajaran dengan berbagai macam materi ya, seperti dari kewirausahaan itu sendiri, kemudian barista, digital marketing. Kemudian kami juga melakukan kunjungan ke beberapa kedai kopi yang ada di Kota Palu ini serta beberapa kali juga melakukan simulasi. Faiz Pratama, salah satu peserta, mengaku senang bisa mengikuti pelatihan barista selama lebih 2 bulan. Setelah pelatihan, ia berencana membuka usaha coffee shop di rumahnya. Planning saya setelah melakukan training ini, mengikuti bimbingan di Javas Loka ini, saya akan melakukan buat usaha, yaitu coffee shop kecil-kecilan di depan rumah. Pelatihan barista ini mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Palu. Apalagi kegiatan tersebut membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang setiap tahunnya terus bertambah. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita dan ini luar biasa program kementerian, dan itu adalah melatih anak-anak kita punya keahlian dalam hal khususnya di barista. Dan harapan kami semoga dengan mengikuti pelatihan ini, anak-anak kita begitu kita lepas selesai pelatihan ini, mereka bisa dapat mengembangkan apa yang mereka dapatkan di sini, dan itu pun bisa membuka lapangan pekerjaan bagi mungkin teman-teman mereka. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, para peserta pelatihan juga mendapatkan alat rintisan usaha. Peralatan tersebut diberikan kepada setiap kelompok yang beranggotakan 5 orang. Peralatan tersebut diharapkan membantu barista muda mengembangkan usahanya secara mandiri. Julianus K. melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songkom Puasi.
Tabe.